Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiarti Utami. Izin menyampaikan model HEP sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Model HEP merupakan pembelajaran terawasi atau supervised learning. Pada jaringan syaraf tiruan terdapat dua model pembelajaran, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Pada supervised learning, kita sudah menentukan target dan keluaran dengan jelas. Metode pembelajarannya dengan langkah nilai bobot dan bias secara kontinu, di mana bobot dan bias dihitung secara otomatis tanpa ada kegiatan trial dan error. Penerapan jaringan syaraf tiruan model HEP dapat dilihat dalam sistem pembelajaran mesin yang dapat memperoleh pengalaman dan belajar dari data masukan. Selain itu, model HEP juga dapat mengenali pola dan karakter tertentu. Bagaimana nanti cara menghitung dengan model HEP dan bagaimana cara model HEP untuk mengenali pola akan kita simulasikan dengan beberapa kasus. Oke, untuk proses ini melibatkan aplikasi aturan model HEP pada hubungan antara masukan dan keluaran. Sehingga setiap kali ada masukan baru, hubungan antara masukan dan keluaran dapat diperkuat atau dikurangi. Setelah beberapa iterasi, model HEP akan memperoleh pemahaman tentang hubungan antara masukan dan keluaran, dan dapat digunakan untuk memprediksi keluaran dari masukan baru. Berikut adalah arsitektur model HEP. Terdapat input berupa X, terdapat bobot berupa W. Setiap input memiliki masing-masing bobot, yaitu input berupa X1 berkorespondensi dengan bobot W1. Input X2 berkorespondensi dengan bobot W2. Setelah itu akan dilakukan summation function berupa perbaikan bobot dan perbaikan bias. Perbaikan bobot dilakukan dengan rumus W1 baru sama dengan W1 lama ditambah XI kali Y. Dan perbaikan bobot dilakukan dengan rumus B baru sama dengan B lama ditambah Y. Pada arsitektur model HEP terdapat bias. Artinya di sini dapat beberapa koreksi kesalahan atau error. Setelah menentukan perbaikan bobot dan bias, maka dilakukan penghitungan net, yaitu X1 dikali XI dikali WI ditambah B. Hasilnya nanti akan kita dapat menentukan activation function, di mana nilai activation function atau Fnet diharapkan dapat berupa nilai yang mendekati atau sesuai dengan target yang diharapkan. Perhitungan dalam model HEP didasarkan pada aturan HEP, yaitu neurons that wire together, di mana hubungan antara masukan dan keluaran dalam jaringan diperkuat setiap kali masukan dan keluaran saling berkoordinasi. Perhitungan dilakukan dengan mengupdate bobot dalam setiap kali ada masukan baru. Berikut adalah algoritma HEP. Yang pertama kita lakukan adalah inisiasi nilai bobot dan bias. Dengan WI atau bobot diberi nilai 0. Bobot ini bisa diberikan nilai lain selain 0. Tapi dikarenakan untuk mempermudah perhitungan, maka WI ini kita beri nilai 0. Begitupun dengan nilai bias sama dengan 0. Untuk setiap pasangan input dan output, kita lakukan set unit input dan set unit output, yaitu set unit input set unit input dengan XI, yaitu I sama dengan 1 sampai N. Sedangkan set unit output yaitu YI sama dengan TJ, dengan J sama dengan 1 sampai M. Langkah berikutnya kita lakukan perbaikan bobot, yaitu WI baru sama dengan WI lama
ditambah XI dikali YJ. Serta kita lakukan juga perbaikan bias, di mana B baru sama dengan B lama dikali Y. Langkah berikutnya adalah menghitung net, yaitu Z sama dengan sigma dari 1 sampai input N with I dikali XI ditambah B. Hasilnya nanti kita dapat menentukan nilai Fn. Nilai Fn ini tergantung dari target. Targetnya apakah biner, apakah bipolar. Untuk target biner, Fn akan bernilai 1 jika Z lebih besar daripada 0. Fn akan bernilai 0 untuk Z kurang dari 0. Untuk target bipolar, Fn akan bernilai 1 jika Z lebih besar dari sama dengan 0. Dan Fn akan bernilai min 1 jika Z kurang dari 0. Jika Fn sama dengan Y sama dengan T, artinya jika keluaran atau output sama dengan nilai target, maka model HEP mengerti pola yang dimaksud. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam model HEP yaitu menentukan representasi data masukan keluaran untuk fungsi aktivasi yang berupa threshold. Representasi yang sering dipakai adalah bipolar, yaitu nilai min 1 atau 1. Kadangkala model HEP dapat menentukan pola secara benar jika dipakai representasi bipolar saja dan akan salah bila dipakai representasi biner, yaitu nilai 0 atau 1. Khusus untuk nilai bias dari unit input, biasanya digunakan angka atau nilai 1, sebab tanpa nilai bias masalah tidak akan muncul. Kita lanjut untuk simulasi atau contoh kasusnya. Jadi kita punya dua contoh kasus atau simulasi. Yang pertama, kasus untuk bagaimana dasar atau cara penghitungan dengan model HEP, dan yang kedua, bagaimana model HEP ini dapat mengenali atau membaca suatu pola dan karakter. Untuk kasus yang pertama, misalkan kita ingin membuat jaringan syaraf tiruan untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi N dengan input dan target biner berikut. Di sini ada dua inputnya yang berupa X1 dan S2. Untuk biasnya kita berikan seluruhnya nilai 1. Targetnya atau Y adalah 1, 0, 0, 0. Maka, bagaimana kita membuat model HEP pada fungsi tersebut dengan aturan pertama, masukan dan keluaran adalah biner, dan yang kedua, masukan biner dan keluaran bipolar. Ketiga, masukan dan keluaran adalah bipolar. Maka kita coba untuk menyelesaikan kasus pertama satu-satu dengan 3 ketentuan. Yang pertama, masukan dan keluaran biner. Ini ada input X1, ada input X2, lalu B1 ini merupakan bias pada unit input, nilainya 1 semua. Ada target T sama dengan Y. Untuk lebih jelasnya mungkin kita ke Excel-nya. Ini ada Excel-nya. Kita inisiasi dulu pertama-tama. Untuk inisiasi pertama adalah menginisiasi bobot. Bobot W1 sama dengan 0, bobot W2 sama dengan 0, dan bias sama dengan 0. Kemudian kita menghitung perubahan bobot dan bias. Ada delta W dengan rumus X dikali Y, dan delta B dengan rumus B
Ini adalah simulasi penghitungan dengan Excel. Jadi di sini sudah ada X sebagai input, yaitu X1 dan X2. B1 sebagai bias pada unit input, target T sama dengan Y. Kita tentukan dulu mula-mula inisiasi awal, yaitu W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, dan B sama dengan 0. Setelah itu, kita tentukan perbaikan atau perubahan bobot dan bias. Delta W sama dengan X dikali Y, delta B sama dengan B dikali Y. Bagaimana perhitungannya? Kita lihat satu-satu. Delta W X dikali Y, yaitu pada data pertama delta W1, di mana X data pertama delta W1 yaitu 1 dikalikan dengan target data pertama delta W1 yaitu 1. Jadi 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Untuk data kedua data kedua X1 1 dikalikan dengan target di data kedua delta W yaitu 0. Jadi 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Dengan cara yang sama, dilakukan perhitungan yang sama untuk tabel dan baris, kolom dan baris pada delta W1. Baik. Untuk delta W2, perhitungannya juga sama, delta W sama dengan X dikali Y, yaitu X2 pada data pertama dikalikan dengan Y data pertama pada delta W2, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Begitu halnya dengan data kedua delta W2. Data kedua pada X2 0, data kedua pada Y sama dengan 0, jadi 0 dikali 0 sama dengan 1. Hal yang sama dilakukan perhitungan untuk baris dan kolom pada delta W2. Untuk delta B, perhitungan dilakukan dengan delta B sama dengan bias ditambah Y. Biasnya dipakai adalah bias dari inisiasi awal, yaitu 0. Di mana data pertama pada delta AB yaitu bias inisiasi ditambah dengan Y. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Untuk data kedua pada delta B, yaitu inisiasi data awal bias, yaitu 0 ditambah dengan Y pada data kedua. Hasilnya adalah 0. Untuk perhitungan baris dan kolom delta B dilakukan juga hal yang sama. Oke. Setelah menentukan perbaikan atau perubahan bobot dan bias, kemudian kita tentukan bobot dan bias baru. Dengan rumus W baru sama dengan W lama ditambah delta W. B baru sama dengan B ditambah delta B. Kita mulai perhitungannya. Ya. Jadi untuk data pertama W baru yaitu W lama yang kita pakai adalah nilai inisiasi awal yaitu 0 ditambah dengan delta W pada data pertama. Jadi 0 ditambahkan 1 hasilnya sama dengan 1. Untuk data kedua pada W baru, ini dia perhitungannya. Nah, itu W1 yang lama
bukan diambil dari nilai inisiasi awal dari W1, tapi diambil dari W yang sebelumnya dihitung, W di atasnya artinya. Di mana W sama dengan 1 ditambah dengan delta W sama dengan 0. Sama dengan 1. Untuk baris dan kolom berikutnya sama, W lamanya diambil dari data sebelumnya yang kita cari ditambah dengan delta W. Menurun dengan cara yang sama. Begitu pula dilakukan pada W baru, W2 baru. Untuk langkah pertama, W lama diambil dari inisiasi awal, W2 sama dengan 0. Ditambah dengan delta W2 sama dengan ditambah dengan delta W2 adalah 1. Sama dengan 1. Jadi penambahan dengan inisiasi awal dilakukan untuk bobot dilakukan hanya pada data pertama. Data selanjutnya adalah W lama diambil dengan data sebelumnya yang sudah kita cari. Ini sama dengan cara yang sebelumnya. Ini juga sama. Ini juga sama. Untuk B baru, dengan rumus B ditambah delta B, yaitu B-nya adalah nilai dari inisiasi awal, yaitu 0, ditambah dengan delta B dari data pertama adalah 1. Hasilnya adalah 1. Cara perhitungannya sama untuk B ke bawahnya pada baris dan kolom di B. Cara perhitungannya sama dengan W baru, yaitu menggunakan B sama dengan 0 di inisiasi awal hanya dilakukan pada penghitungan pada baris pertama. Baris selanjutnya adalah B sebelumnya ditambah dengan delta B. Begitupun seterusnya. Kita lihat lagi. Ini ditambahin delta B. Ini ditambah delta B. Oke. Dari sini kita bisa menghitung nilai net atau Z. Nilai net atau Z dapat kita tentukan dengan Z sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah bias pada unit input. W1 dan W2 di sini diambil dari data uji. Biasanya kita ambil dari data uji yang paling akhir, yaitu W1 bernilai 1, W2 bernilai 1, dan B1 dan B bernilai 1. Maaf, di sini bukan ini. Di sini bukan B1, tapi di sini B baru sebenarnya ya. B baru. Oke. Ini jadi data uji. Kalau kita coba hitung jumlah atau sum dari delta W1 bernilai 1, sum dari delta W2 bernilai 1, dan sum dari delta B bernilai 1. Nilai jumlah delta W1, delta W2, dan delta B ini hasilnya sama dengan bobot dan bias baru.
Kalau mau cepat bisa kita tentukan dari sini untuk W1, W2, dan B barunya. Tapi kalau untuk mau lebih valid lagi, kita tentukan dulu bobot dan bias barunya di sini. Itu. Lalu dari sini kita dapat menentukan nilai Z atau net. Ya, di mana rumusnya X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B baru. W1-nya ini tadi sebagai data uji, W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, B barunya sama dengan 1. Dihitung pada masing-masing tiap data. Ini kita sudah hitung. Sudah kita hitung. Oke. Diperoleh Z lebih besar dari 0. Karena keluaran atau targetnya berupa bilangan biner, maka untuk Z lebih besar dari 0 bernilai Fn bernilai 1. Ini 1, Fn-nya Z-nya 3, Fn-nya makanya 1, Z-nya 2, maka 1, Z-nya 2, 1, 1. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, ini tadi yang jadi data ujinya. Kita sudah tentukan Z, sehingga memperoleh nilai keluaran atau Fn. Di mana Z lebih besar daripada 0, maka Fn bernilai 1 untuk target berupa biner. Nah, setelah coba kita perhatikan kembali untuk nilai target 1, 0, 0, 0 dan Fn atau keluarannya bernilai 1, 1, 1, 1. Artinya, nilai target atau Y tidak sama dengan nilai keluaran. Kesimpulannya adalah model HEP tidak dapat mengerti pola yang dimaksud. Selanjutnya untuk pengerjaan soal dengan ketentuan masukkan biner dan keluaran berupa bipolar. Maka tabel masukan dan target adalah sebagai berikut. X1 yaitu 1100, X2 1010, biasnya kita beri nilai semuanya 1, targetnya 1, min 1, min 1, min 1. Berikut adalah tabel penghitungan. Di sini dapat kita lihat bahwa Z hasilnya adalah kurang dari 0. Untuk keluaran atau target berupa bipolar, bila Z kurang dari 0, maka Fn bernilai min 1. Kita perhatikan lagi, untuk nilai target tidak sama dengan Fn atau nilai keluaran. Kesimpulannya, model HEP tidak dapat mengerti pola yang dimaksud. Perhitungannya sama dengan perhitungan sebelumnya pada masukan dan keluaran. Berikutnya, untuk penyelesaian kasus dengan ketentuan masukan dan keluaran bipolar. Maka, tabel masukan dan target sebagai berikut. X1, 1, 1, min 1, min 1. X2, 1, min 1, 1, min 1. Biasnya tetap diberi nilai seluruhnya 1, sedangkan targetnya adalah 1, min 1, min 1, min 1. Perhitungan yang digunakan juga sama dengan perhitungan sebelum-sebelumnya. Berikut adalah tabel hasil perhitungan.
diperoleh nilai Z adalah 2, min 2, min 2, dan min 6. Untuk target bipolar, apabila Z lebih besar dari sama dengan 0, maka bernilai 1. Dan untuk Z kurang dari 0, maka bernilai min 1. Maka Fn-nya bernilai 1, min 1. Bila diperhatikan kembali, nilai target sama dengan nilai Fn atau keluaran. Artinya, model HEP dapat mengenali dengan baik pola. Jadi keberhasilan model HEP tergantung pada representasi masukan dan keluaran target. Untuk studi kasus atau contoh kasus yang kedua adalah bagaimana model HEP mengenali suatu pola atau karakter. Pada prinsipnya perhitungannya akan sama dengan model HEP sebelum-sebelumnya. Di sini terdapat dua pola, yaitu pola pertama berupa huruf X dan pola kedua berupa huruf O. Kita buat beberapa asumsi terlebih dahulu. Untuk pola pertama berupa huruf X, kita berikan nilai 1, dan untuk pola dengan huruf O, kita berikan nilai dengan min 1. Untuk karakter pagar, kita berikan nilai 1. Untuk karakter titik, kita berikan nilai min 1. Untuk lebih jelasnya, kita kembali pada mode perhitungan di Excel. Pola 1 dan pola 2, pola 1 adalah huruf X, pola 2 adalah huruf O. Huruf X tadi kita tentukan dengan nilai 1, yaitu menjadi target 1, dan pola kedua kita memberi nilai min 1, yaitu menjadi target min 1. Kemudian kita hitung berapa banyaknya output atau kita hitung berapa jumlah masukan atau inputan, yaitu dengan mengalihkan barisnya dan kolomnya. Barisnya 5, kolomnya barisnya 5, kolomnya 5. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Artinya banyaknya masukan dan input adalah 25. Di pola yang kedua juga sama, barisnya 5, kolomnya juga 5. Jadi sama-sama 25. Oke? Setelah kita menentukan banyaknya inputan, kemudian kita menentukan besarnya inisiasi. Inputan ini bobot ya. Jadi setiap inputan atau bobot itu kita berikan nilai inisiasi 0. Artinya seperti tadi W sama dengan 0, dan biasanya inisiasi 0 juga. Kemudian kita mentransformasikan nilai-nilai ini ke dalam bentuk matrik. Tadi kan pagar itu kita beri angka, kita beli nilai 1. Jadi yang 1 ini, 1, 1, 1, 1 ini karakternya berupa karakter pagar. Sedangkan yang min 1, min 1, min 1 ini karakternya berupa titik. Begitu hal yang sama dengan untuk pola 2. 1 ini berupa karakter pagar, yang titik ini berupa karakter titik. Nah, kita transformasikan kemudian dari pola 1, kita transformasikan dari sini ke sini. Oke.
Yang barisnya ini juga sama, di sini ke sini. Barisnya yang ketiga sama, dari sini ke sini. Baris yang keempat juga sama, dari sini ke sini. Kemudian yang terakhir adalah baris lakukan hal yang sama untuk dengan pola 0, pola kedua ini. Begitu seterusnya. Setelah kita mentransformasikannya dalam bentuk matriks, kemudian kita lakukan perhitungan perbaikan atau perubahan bobot dan bias. Ini perhitungannya itu sama seperti perhitungan model HEP. Jadi untuk inputan pertama diambil dari nilai inisiasi ditambah dengan nilai X dikalikan dengan target. Oke. Inputan kedua, nilai inisiasi pada inputan kedua, inisiasi kedua ditambah dengan nilai X input kedua ditambah dengan target. Nih. Untuk perubahan bobot pada inputan ketiga, inisiasi pada inputan ketiga ditambah dengan X inputan ketiga dikali target. Ini dilakukan seterusnya untuk inputan X pada sampai dengan 25. Ini inputan X sampai 20 X sampai 25 ini. Kita cek apakah pada inputan X ke 25 sama. Ya, masih sama ya, seperti tadi rumusnya. Jadi inisiasi data ke 25 ditambah dengan X data ke 25 dikali dengan 1. Lalu mencari biasnya, perbaikan atau perubahan bias itu kita dapat dari target ditambah bias pada X. Targetnya X1, biasnya bias inisiasi ya. Bias inisiasi 0. Untuk yang pola 0, perhitungannya adalah data pertama pada 0 ditambah dengan data X yang baru. Jadi kalau data X tadi yang baru didapat dari data X ditambah dengan inisiasi dikalikan dengan target. Nah, tapi kalau yang data 0 ini, data O ini itu tidak dikalikan dengan ini, ditambahkan bukan dengan inisiasi, tapi ditambahkan dengan data X yang baru yang kita cari itu. Begitu. Lalu dikalikan dengan target O. Jadi rumusnya adalah data pertama O ditambah dengan X yang baru dikali target O. Jadi
di sini 1 ditambah 1 kali dengan 1. Ini buka. Untuk data kedua O ada perubahan. Data O pada input kedua ditambah dengan X baru yang kedua dikali dengan target. Data O baru yang ketiga sama dengan data O ketiga ditambah dengan X baru ketiga dikali dengan target. Jadi diulangi lagi, bukan ditambah dengan data input di inisiasi seperti X, tapi ditambah dengan data X yang baru. Itu dilakukan sampai dengan data masukan atau input ke-25. Kita cek lagi rumusnya. Ini inputan ke-25, O pada 25 ditambah dengan data X baru di 25 ditambah dengan target. Oke, hasilnya gambar rumusnya sampai akhir sudah benar. Lalu menentukan bias. Bias itu juga sama. Jadi bias itu tidak seperti yang pertama. Yang pertama itu kan target ditambah bias inisiasi. Nah, ini di sini. Jadi bias di sini adalah target target O ditambah dengan target target O ditambah dengan bias X yang baru. Ini. Kalau yang awal kan target O ini ditambah dengan bias inisiasi. Tapi kalau yang O, target O ditambah dengan bias X yang baru, maka diperoleh 0. Untuk pengujian, data terakhir ini yang dilabelin kuning, ini berupa data uji. Kita ambil ini sebagai data uji. Jadi ini umpamanya kalau yang tadi tuh W1, W2, W3, W4, artinya bobot inputan sampai dengan W-nya 25, ini nilai dikalikan dengan X. Maka diperoleh nilai Z. Untuk pertama kita lakukan data uji pada data O. Rumusnya sama seperti yang tadi. Bias ditambah dengan W kali X untuk semua inputan. Ini. Jadi ini biasnya 0 dikali semua inputan ini. Bias 0 dikali bias 0 ditambah 2 dikali 1. Kan kita ngambil datanya data yang 0 dari data uji. 2 dikali 1. 2 min 2 dikali 1. Min 2 dikali 1. 2 dikali 1. Ini kita peroleh nilai Z, yaitu min 3. Kita kembali ke sini. Ya. Z-nya untuk data uji pada pola O kita peroleh min 3. Nilai Fn-nya adalah min 1. Karena Z kurang dari 0,
maka bernilai min 1. Nah, itu adalah untuk target bipolar. Karena ini targetnya bipolar, maka bernilai min 1. Sedangkan kita coba lagi untuk data uji pada pola X. Pola X itu nilai kita ambil dari X yang di bawah ini. Kita ambil nilainya dari X awal. Ini sama. Mau coba deh. Dari situ, lalu di sini, lalu kita coba dengan data uji. Data ujinya sama, W1, W2 sampai W25, nilainya 2, min 2, dan seterusnya sampai 25. Ini sama caranya seperti di atas, yaitu bias ditambah data uji dikali nilai X. Nah, perhitungan itu dilakukan terus sampai inputan pada rumus 25. Memperoleh Z sama dengan 41. Karena dengan Z lebih besar dari sama dengan 0, maka nilai Fn adalah 1. Kita lihat lagi, ini dia. Diperhatikan bahwa target untuk X adalah 1, Fn atau keluarannya adalah 1, artinya sama. Untuk O, targetnya adalah min 1, dan Fn atau keluarannya adalah min 1. Artinya, nilai target dan nilai Fn atau keluaran adalah sama. Kesimpulannya adalah pola X dan O dapat dikenali dengan metode